Showground ya. Oke, nah ini sejauh ini udah ada 37 participants nih yang pastinya ini keren-keren semua teman-teman yang udah join melakukan waktunya apalagi di weekend ya gitu ya udah malam juga gitu. Oke, nah mungkin untuk persingkat waktu sengaja kita mulai acaranya. Yang pastinya nanti acara ini itu memberikan inspirasi juga dan insight bagi teman-teman semua yang ingin mengenal dunia teknologi nih bersama Google Developer Groups on Campus Binus University Online. Oke, hari ini kita ada beberapa sambutan dulu tentunya ya dari para faculty advisor kita dan juga ada advisor kita. Oke, nah mari kita mulai dengan sambutan pertama dari Faculty Advisor kita yaitu Ibu Immanuela selaku Head of Computer Science Studi Program Binus University Online. Kepada Ibu Ima, dipersilakan Ibu. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Malam Ibu. Ya, Malam Bu. luar biasa ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Julia, semangatnya meskipun di akhir pekan, kemudian udah jam setengah 8 juga ya. Tetapi untuk para pesertanya juga yang mendaftar cukup banyak ya, yang hadir di info session pada malam hari ini. Ini berarti periode kedua ya, yang untuk Google Developer ini ya. Betul Ibu. Iya, betul Ya, Ibu. ya. Nah, tentu eh, masih tergolong baru gitu ya dari yang kalau dilihat perkembangannya, tapi semoga dari awal yang pertama sampai dengan hari ini itu membernya bisa lebih banyak gitu ya, karena ini untuk teman-teman yang nanti akan bergabung tentu akan memberikan pride tersendiri ya, karena ini langsung dari Google Developer. Tentu akan banyak benefit gitu ya untuk teman-teman dalam mengembangkan skill, dalam menambah pengetahuan, dan juga nanti untuk relasi dan network yang tentu ini nanti akan berguna ketika teman-teman menuliskan CV gitu untuk menambahkan daftar di eh, CV teman-teman. Nah, untuk malam hari ini itu adalah eh, info session ya terkait sebenarnya apa ini Google Developer, kemudian nanti ada rencana-rencana ke depan, kemudian tim-tim masing-masing itu punya tanggung jawab dan kewajiban apa. Nah, tentu akan disampaikan pada malam hari ini, dan tentu saja ini nanti eh, apa diharapkan bagi teman-teman yang tergabung itu bisa apa menjadi jembatan gitu ya antara fakultas dan juga mahasiswa aktif di BINUS online yang tentu saja tidak terbatas mungkin di jurusan sistem informasi maupun di teknik informatika. Jadi nanti saya titip untuk teman-teman yang tergabung dalam core team maupun active member itu punya kegiatan yang bisa support ya peer to peer gitu ya untuk teman-teman mahasiswa aktif, sehingga nanti bagi yang merasa ada kendala bisa sharing-sharing dengan teman-teman terkait untuk skill pemrograman gitu ya, untuk teknologi dan pemrogramannya. Eh, Mungkin itu aja dari saya. Nanti untuk teman-teman jika ada rencana atau diskusi lebih lanjut, mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan gitu ya. Ini silahkan disampaikan dulu untuk perekrutan anggota baru. Semoga nanti yang join hari ini bisa masuk semua gitu ya. Bisa Amin. ikut jadi tim semua biar makin seru, biar makin rame, dan semoga di setiap BLC dari Binus Online itu ada wakil gitu. Jadi nanti kalau kita punya kegiatan udah punya PIC-nya masing-masing gitu ya. Itu semoga untuk teman-teman ayo join gitu ya. Ini pasti nggak akan rugi gitu teman-teman untuk ikut dalam grup ini. Itu aja saya kembalikan Mbak Yulia. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Ima telah meluangkan waktunya dan atas sambutannya yang tentunya sangat motivasi kita semua ya, teman-teman gitu. Oke.
Untuk selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari advisor kita juga yaitu Kak Ayu yang mana sebelumnya menjadi ketua lead kita ya periode pertama. Untuk Kak Ayu dipersilakan Kak. Halo Kak. Halo semuanya. Oke, halo. Oke. Selamat malam semuanya dan perkenalkan nama aku Ayu dan selamat datang di eventnya GDG on Campus yang dulunya namanya adalah Google Developer Student Club. Nah, di sini tentu kita semua very welcoming buat teman-teman binus online dari semua jurusan. Nah, dari mungkin aku sedikit menginfokan, mungkin beberapa ada yang sudah tahu, ada juga yang baru tahu, dan di tahun pertama, yaitu tahun lalu, mungkin kita lebih banyak menerima atau yang join adalah dari sistem informasi sama computer science. Tapi sekarang kita juga ingin mention bahwa siapapun yang binus online, jurusan manapun, dan angkatan mungkin udah mau lulus atau baru join semester 1 nih, kita mau networking, kan kita online nih ceritanya. Gimana caranya teman-teman bisa join ke GDG on Campus Binus Online. Nah, di sini tentunya nanti kita akan belajar. By the way, aku sedikit info juga. Kalau di tahun lalu tuh kita sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya apa? Teman-teman ada di semester 5, waktu itu sistem informasi ya ceritanya. Kita belajar Tableau. Jadi Tableau salah satu teknologi yang digunakan di sistem informasi. Jadi teman-teman bisa request juga ke tim core team tentang apa sih yang pingin dibahas. Mungkin nanti ada teman-teman dari akuntansi yang pinginnya ngebahasnya pakai Google Spreadsheet juga bisa. Dan lagi pula, kita bukan soal ngoding aja. Di sini kita bisa memperkenalkan teknologi-teknologi yang mempermudah teman-teman, yang nggak selalu tentang ngoding. Dan lain dari itu, aku yakin teman-teman di sini yang banyak yang udah profesional juga ingin berbagi. Nah, jadi mari kita gunakan wadah komunitas ini untuk saling berbagi dan saling mengenal. Gitu. Oke, jadi bisa langsung disimak aja hari ini karena banyak informasi dan plan-plan yang pingin disampaikan. Oke deh, itu dari aku. Oke, terima kasih Kak Ayu untuk sambutannya untuk teman-teman semua. Oke, nah eh ini untuk teman-teman kan ada 39 orang nih. Boleh untuk kita saling on kamera ya biar pada saling kenal juga ini dan aku belum memperkenalkan diri ternyata skip mohon maaf. Kenalkan ya teman-teman, nama aku Julia selaku core event ya, tim core event di sini. Oh. Oke, nah ini di sini tadi sempat di-share ya sama Kak Kosim untuk virtual background-nya nih dan juga buat teman-teman yang belum nge-rename, tolong di-rename ya gitu. Oke, nah yang teman-teman yang bisa on cam boleh banget nih untuk on kameranya menggunakan visual background yang udah di-share ya. Gitu. Oke, nah untuk selanjutnya, ak- nah ini udah ada ya yang on kamera, mantap. Oke, nah teman-teman apa kabar semuanya? Aku mau menyapa kalian lagi semua. Ini kira-kira ada kalian dari daerah mana aja nih? Ada yang mau mungkin untuk on mic biar kita kenalan. Oke, belum ada nih ya. Ya udah deh kalau gitu teman-teman, semoga kabar kalian sehat selalu. Nah, buat teman-teman, kita mau tahu nih kira-kira dari kalian kenapa sih alasan kalian mau ikut acara Info Session ini? Nah, oh Surabaya, Jakarta Utara. Oke oke mantap mantap. Nah, buat teman-teman, untuk alasannya boleh banget dong di-share di kolom chat atau juga ada slide Slido-nya Kak, boleh tolong di-share Kak, slide Slido-nya. Nah, ini dia Slido-nya. Jadi sebelum kita mulai ke agenda berikutnya, kita mau tahu dulu nih dari teman-teman semua kenapa sih kalian rela meluangkan waktunya di kala weekend ini, udah malam juga, mau join acara invitation ini. Mungkin ada yang mau via chat boleh atau via Slido juga boleh buat yang masih malu-malu.
Oke, Mary di Jakarta ya. Sip, sip. Oke, boleh dibuka kan Slido-nya? Kira-kira udah ada yang mengisi belum ya? Oke, ada Karyana dari Jogja. Ada yang sama juga nggak nih? Teman-teman, oh ada dari Malang. Ya, Septrian, mantap. Cari itu. Ada banyak yang ngisi. Apa aja ini alasannya? Aku bacain ya. Relasi, cari teman, networking dong. Tentunya sama kakak-kakak. Baru semester Kak. Satu Kak, plan info-info. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Thank you loh yang udah ngerespon via Slido juga dan via chat ya, teman-teman. Oke, kebanyakan kan pasti mau tahu ya info apa sih sebenarnya si GDGOC ini gitu ya. Oke, nah di sini aku mau infoin juga agenda kita ke depannya apa aja. Nanti tentunya pasti ada pengenalan kan mengenai GDGOC. Pasti kalian juga masih penasaran sebenarnya apa sih ini gitu ya. Terus juga nanti ada games juga di sini. Jadi tolong stay sampai akhir ya teman-teman. Karena ini pasti seru banget dan ada info-info menarik juga seputar teknologi. Terus juga nanti ada testimoni nih dari active member dan core team yang pernah bergabung di GDGOC. Dan yang standby sekarang siapa aja. Gitu. Dan juga nanti ada Q&A, jadi kalian bisa banget untuk bertanya sama kakak-kakak yang ada di sini. Lagi kita lagi Zoom gitu kan ya. Terus juga nanti ada foto session. Kira itu. Oke, nah selanjutnya kita akan ada pengenalan GDG on campus. Itu dari Kak Alfian selaku lead GDG OC Binus Online. Halo Kak Alfian. Halo Kak Jul. Gimana kabarnya Kak Oke. Jul? Sehat? Sehat-sehat Kak Alfian gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, mantap Kak. Dipersilakan Kak Alfian, teman-teman pasti udah gak sabar banget nih. Siapa sih Kak Alfian ini dan gimana sih Kak GDGOC ini sebenarnya Kak? Oke, baik. Oke, aku sebelum perkenalan, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Halo, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Aman? Coba kita cek di chat. Halo, hai Kak. Wih, dari Jeddah. Ada yang dari Jeddah. Oh, sehat Kak. Halo Kak, aman-aman. Sehat Kak. Wih, keren. Mantap, mantap. Galau. Wah, ada yang galau. Wah, sehat Bang. Oke, siap. Wih. Oke, aku sebelumnya pengen terima kasih dulu buat semuanya yang udah join on time tadi. Juga nunggu dulu ya, ada sesi nunggu dulu kita untuk di waiting list dulu. Terima kasih banyak udah yang mau udah join on time dan juga mau nunggu di waiting list. Terima kasih banyak guys. Oke, di info season kita kali ini yang sekaligus jadi event pertama di GDG On Campus Business Online yang bertemakan Unlock Your Potential and Grow with Us, di mana eh, acara ini seperti yang tadi aku udah bilang ya, ini adalah acara pertama dari GDG On Campus Business Online. Baik, lalu aku ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Ahmad Alfiansyah, bisa dipanggil Kak Alfian atau Kavian. Di GDG On Campus Business Online ini, aku berperan sebagai lead organizer untuk satu periode ke depan. Oke, sama aku, di sini kita bakal berkenalan nih sama apa sih GDG On Campus on campus dulu ya. Belum kita masuk ke GDG on campus on secara spesifik, kita akan kenal dulu nih apa sih sebenarnya GDG on campus ini. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau cerita sedikit nih tentang perjalanan Google Developer Groups, di mana Google Developer Groups ini sudah memiliki perjalanan yang cukup hubung, belajar, dan membangun teknologi Google, serta menumbuhkan ekosistem teknologi lokal yang mendorong pertumbuhan dan peluang ekonomi secara global.
Seperti yang kalian lihat nih, di perjalanannya Google juga menyediakan komunitas yang bernama Google Developer Student Club. Seperti yang tadi Kak Ayu mention, di tahun lalu kita sebelum di tahun ini menjadi GDG on Campus Business Online, nama kita yaitu Google Developer Student Club Binus Online. Di mana Google membuat suatu program yang bernama GDSC itu bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta untuk mendapatkan pengalaman langsung menggunakan teknologi dari Google. Dan tepat nih, pada tahun ini, Google itu mencoba untuk menyatukan program GDG atau Google Developer Group dan Google Developer Students Club atau bisa disingkat GDSC. Disatukannya kita di bawah satu bendera yaitu Google Developer Groups. Sehingga dengan ini juga otomatis mentransformasikan kita dari GDSC Binus Online menjadi GDG Campus Binus Online. So, mungkin dari kalian bertanya-tanya nih, Kak, sebenarnya kenapa sih GDSC itu jadi GDG on campus? Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk mengkoneksikan kita, para mahasiswa di Indonesia ini, dengan para profesional developer di Google Developer Groups. Dengan mengurangi boundaries yang ada pada Google Developer Student Clubs dan Google Developer Group sebelumnya. Dan juga tujuannya adalah untuk lebih memuluskan jalan kita untuk bertransformasi dari seorang mahasiswa di kampus yang tertarik dengan teknologi menjadi seorang profesional yang berkarir dengan teknologi. Dan transformasi ini juga diharapkan untuk kita sebagai bagian dari Google Developer Group bisa berkolaborasi bersama dengan cara yang saling melengkapi untuk menumbuhkan dan mendukung komunitas developer lokal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai GDG on campus, mungkin pasti dari teman-teman nggak asing nih sama kata-kata dari yang terhormat Presiden pertama kita semua, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Dan dari kata-kata beliau ini menginspirasi aku nih untuk tidak melupakan jasa para pendahulu kita. Dalam konteks ini, kita sebagai komunitas, kita jangan melupakan jasa lead dan core team GDS Cibinus Online tahun lalu. Maka dari itu, yuk kita bareng-bareng buat ya bernostalgia gitu dengan GDS Cibinus Online. Nah, untuk GDS Cibinus Online sendiri, teman-teman pasti udah nggak asing ya, apa itu GDS Cibinus Online. Dan siapa tahu di sini ada teman-teman yang pernah ikut event-event dari GDS Cibinus Online atau event-event yang berkolaborasi dengan GDS Cibinus Online. Mungkin bisa dijawab di chat. Oh, aku Kak, dari Kak Riana. Oh, Kak Riana sepertinya pernah ikut acara dari GDS Cibinus Online. DC Karisma, pernahkah ikut acara GDG? Oke, nice, keren DC Karisma. Pengalaman yang bagus. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain pernah sebelumnya nih ikut acara dari GDSC Binus Online. Saya Bang, oh Indra, Ahmad, oh Bion nggak pernah, GDG Bogor pernah. Oh Ahmad Rashid, boleh. Untuk Ahmad Rashid di tahun ini ikut acara dari GDG on Campus Business Online ya. Dari yang sebelumnya kan udah ikut GDG Bogor tuh. Nah, sekarang coba untuk ikut acara di GDG on Campus Business Online tahun ini nanti. Aku pernahnya GDG di kampus lain, Kak. Oh, nggak apa-apa kali. Untuk tahun ini kita coba untuk bareng-bareng. Siapa tahu nanti Kolif bisa jadi core team atau active member di GDG on Campus Business Online. Belum pernah nih, oh boleh nanti ya kita adakan acara dan teman-teman bisa mengikuti. Nah, setelah itu aku pengen tanya nih. Tadi kan udah nih uh, teman-teman yang pernah ikut GDSC Binus Online dan GDG kampus lain atau GDG apa domisili lain. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa
sih itu GDST Binus University Online? Itu dulu deh. Definisinya dulu nih. Apa sih GDST Binus University Online? Nah, coba ada yang bisa jawab nggak nih? GDST Binus Online. Nanti yang dapat jawab dapat pahala 100. Mantap. Gimana nih? Ada nggak di teman-teman yang bisa jawab? GDST Binus University Online. Apa tuh? Tadi kan ada yang ngomong tuh, GDG Bogor. Terus ada lagi, GDG yang lain pernah ikut, Kak. Nah, untuk GDST Binus University Online ini apa sih? Ada nggak nih yang tahu? Mungkin dari teman-teman bisa jawab di chat kalau ada yang tahu. Oh, saya Bang. Aku oke. Nah, mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu nih. Bisa aku jelasin sedikit ya, apa itu GDST Binus University Online? GDST Binus University Online itu adalah sebuah komunitas Google Developer Student Club yang berbasis di kampus Binus University Online. Sebenarnya simpelnya itu. Google Developer Student Club sendiri adalah sebuah inisiatif mandiri yang dibentuk oleh Google di lingkungan kampus. Difokuskan untuk mahasiswa belajar dan mengembangkan keterampilan dengan menggunakan teknologi Google. Dan perlu dicatat, GDST ini tidak berafiliasi secara langsung dengan GDG atau Google Developer Groups. Kurang lebih seperti itu penjelasan atau definisi dari GDST Binus University Online. So, GDST Binus University Online sendiri punya lead dan core team yang isinya orang-orang luar biasa dan ahli di bidangnya nih. Tahun lalu ada Kak Ayu yang berperan sebagai leader of GDST Binus University Online, dan ada Kak Bayu, ada Kak Nia, dan Kak Rahma yang berperan sebagai core team kreatif. Ada juga Kak Jul yang tadi sebagai moderator. Uh, Kak Jul juga tahun lalu menjadi core team event bersama dengan Kak Abi, Kak Riana, dan juga Kak Aleta. Lalu ada Kak Islam, Mbak Salma, dan Kak Indra yang berperan sebagai core team tech di tahun lalu. Dan ada saya sendiri nih yang tahun lalu berperan sebagai core team tech. Khususnya aku dulu di bidang Android. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya peran dari masing-masing core team tech yang tahun lalu bisa nanti ditanya langsung ke Kak Islam, Mbak Salma, dan juga Kak Indra. Boleh ditanya langsung. Nah, GDSC Binus University Online itu baru berdiri tuh tahun lalu, guys. Tapi buat ukuran sebuah komunitas yang terbilang baru, GDSC Binus Online ini gokil. Udah dapat achievement sebagai salah satu dari 5 most masterful chapter. Gokil nggak tuh? Dan juga mendapatkan honorable mention di kategori most solutive chapter. Mantep nggak betul? Bahasanya rumit. Mungkin dari Kayu sebagai lead of GDSC Binus University Online tahun lalu bisa ngejelasin nih ke kita deh. Soalnya kita deh jujur kayak apa sih most masterful chapter atau apa sih most solutive chapter? Mungkin dari Kayu bisa menjelaskan sedikit. The stage is your, Kayu. Oke, jadi Most Masterful Chapter ini itu ceritanya dinilai berdasarkan dari event-event yang dibuat. Nah, kebetulan pada tahun lalu itu kita kerjasama sama Digistar Telkom. Jadi itu ada event yang diselenggarain di Binus Kemanggisan. Nah, dan di situ sebenarnya eventnya lebih kayak leadership sama bagaimana public speaking. Itu juga di open untuk beberapa GDSC chapter lain. Jadi teman-teman dari kampus lain juga ikut. Nah, sama itu karena ada 300 orang yang join. Yang juga banyak dari BINUS reguler juga. Nah, selain itu, event-event dari BINUS online ini termasuk yang dibilang masterful karena kita bukan hanya tentang teknologi, kita juga ada acara ke Panti dan saat itu kita kerjasama dengan Pitch for Indonesia. Disupport juga sama sistem informasi, jurusan sistem informasi. Itu. Nah, itu tentang Most Masterful Chapter. Yang katanya sih Alfian bakal plan untuk juara satu ya.
tahun ini. Kita kasih beban dikit-dikit ya. Oke. Terus di sini ada yang bilang most solutive chapter. Ini kita masuknya ke honorable ya. Karena dari kita, itu kalau nggak salah ada 12 grup yang submit ke Google Solution Challenge. Nah, kalau teman-teman penasaran, apa sih Google Solution Challenge? Google Solution Challenge ini sebuah kompetisi level internasional yang bisa ikut itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang memiliki chapter GDSC, yang sekarang namanya Google Developer Group on campus. Itu akan dinotis nih, jadi kalian kasih solusi tentang SDG, terus disubmit, terus mereka akan melakukan seleksi dari yang tadinya seluruh dunia submit, dipilih ke 100 tim, terus dari 100 dipilih 10, habis itu dipilih lagi 3. Nah, 2 tahun yang lalu, ya 2 tahun yang lalu jatuhnya, itu Indonesia kepilih juara 3, masuk ke dalam top 3. Siapa tahu di tahun ini yang masuk ke top 3 itu adalah dari Windows Online. Oke deh, itu tentang pencapaiannya. Wah, gokil banget nih Kayu. Penjelasannya jelas dan insightful banget ya. Jadi CEO GDSC Wins Online sangat keren ya. Untuk ukuran chapter baru udah dapat achievement yang luar biasa kayak tadi. Gokil, gokil. Keren, keren. Oh, keren banget sih, Kak. Keren Kayu. Mantap. Oke, Betul. setelah kita tadi lihat achievement dari GDSC Wins Online, tahun lalu tuh kita banyak ngadain acara juga guys. Dan pertemuan yang diselenggarakan online dan hybrid. Beberapa acara yang kita pernah adain tuh info session, terus ada study jam, dan juga workshop online, dan juga kita ada eksklusif hybrid meeting for core team. Dan mungkin di tahun ini kita juga bakal ada eksklusif hybrid meeting for core team dan active member. Apa itu? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Kalau dilihat kayaknya agak sedikit kangen ya ngelihat gambar-gambar ini. Semoga kedepannya kita bisa tetap menjaga silaturahmi ini dari tim DDSC Business Online dan juga UDG On Campus Business Online. Nah, dari tadi kan kita udah lihat tuh teman-teman core team di GDSC Business Online siapa aja dan juga apa aja nih acara-acara yang udah pernah dibuat. Dari teman-teman ada yang penasaran nggak nih kira-kira sebenarnya apa sih perasaan dan pengalaman yang dialami oleh teman-teman core team tahun lalu yang sebelumnya bukan siapa-siapa istilahnya dan tiba-tiba langsung jadi core teamnya GDSC Business Online. Oh, gokil banget ya. Kira-kira teman-teman ada yang penasaran nggak nih? Coba bisa di chat di chat box. Nanti aku bacain. Ada yang penasaran nggak nih? Kayak, oh, pengalaman dan perasaannya core team tahun lalu gimana nih? Bacain Kak, gas. Wih, gokil. Ada Kak Riana Prameswari. Wah, kira-kira ada lagi nggak nih yang penasaran? Kalau nggak ada, saya bisa langsung kita tutup aja kali. Nggak ya. Oh, ada Muhammad Rafi. Oh, penasaran. Mungkin dari Muhammad Rafi bisa on mic kalau misalkan mau ngejelasin alasannya kenapa nih penasaran. Mungkin Muhammad Rafi, sorry, bisa on mic jelasin kenapa nih Muhammad Rafi penasaran dengan pengalaman dan perasaan yang dialami oleh tim tahun lalu. Bisa on mic, Rafki atau enggak? Iya loh Kak. Wih, boleh. Ya, Gimana Rafki? penasaran aja sih kayak itu kan bisa juga jadi motivasi ya buat kita yang baru di GDG ini ya. Apalagi yang mungkin baru juga jadi mahasiswa kan kayak saya gitu. Terus juga bisa juga nih mungkin nanti dari kakak-kakaknya ada yang bisa kita jadiin pembelajaran gitu. Ketika kita udah mungkin diterima di GDG ini ya bisa jadi pembelajaran dan motivasi juga buat kita gitu. Jadi Wih, gokil. pasti bakal insight juga sih buat kita sih. Gokil Rafki. Wih, keren. Jadi gitu ya, kita bisa dapat semangat dan kayaknya Raffi ini daftar core team kayaknya kelihatannya. Bener gak Raffi? Kamu daftar core team kah?
Iya, bagian event. Wah, keren. Semoga nanti kepilih ya jadi core team dan juga oh buat teman-teman yang ikut info session ini bakal diprioritaskan untuk menjadi core team. Dicatat tuh, bakal diprioritaskan tapi nggak tentu dipilih jadi karena ada keterbatasan tapi tetap bakal kita prioritasin karena nanti ada seleksi dari internal core team yang udah ada dan juga sama faculty advisor dan advisor. Oke, kalau gitu kita bisa langsung aja nih denger cerita perasaan dan pengalaman yang dialami oleh teman-teman core team tahun lalu. Gimana sih rasanya jadi core team di DFC Business Online? Apa aja pencapaian dan pengalaman apa aja nih yang udah diraih selama jadi core team di GDFC Business Online? Dan seperti tema kita, potensi apa aja yang udah terbuka setelah menjadi core team GDFC Business Online? Nah, di sini kita punya dua orang yang sangat luar biasa dari core team BDSC Beans Online tahun lalu yang bakal kenalan nih sama kita dan sharing soal seputar perasaan serta pengalamannya jadi core team BDSC Beans Online. Mungkin kita mulai dengan ladies first ya. Dipersilakan untuk Mbak Rama, the stage is yours. Ya, makasih. Halo semuanya. Anggap aja pada bilang halo ya. Perkenalkan, nama aku Rahma Zahra, biasa dipanggil Rahma. Dan di Garage Beyond ini aku sebelumnya jadi core team kreatif. Mungkin hari ini aku bakal menceritakan sedikit pengalaman aku selama di GDSC Beyond ya. Jadi sebagai orang yang introvert, aku tuh agak deg-degan gitu ya pas lagi meet up gitu. Tapi ternyata GDSC Beyond membuka mata aku bahwa seru banget karena aku ketemu teman baru, terus aku bisa ikut berbagai event. Bahkan aku juga belajar banyak sih dari event-eventnya. Contohnya kalau di GDSC Beyond itu ada acara deep learning with menggunakan TensorFlow ya. Terus ada event Tableau juga. Jadi aku nggak expect sebetulnya bisa belajar banyak banget dari GDSC Beyond. Tentu keren juga bisa ketemu orang-orang hebat di core team ya. Jadi aku belajar banyak selama di GDSC Beyond. Dan last but not least, Azek. Aku juga dapat benefit ekstra gitu ya, karena aku ketemu partner lomba. Jadi banyak banget benefit yang aku dapat dan aku harap ini bisa jadi motivasi buat teman-teman sehingga nanti kalian jadi semangat, bisa aktif di GDG OC on campus Binus University Online. Mungkin seperti itu ya pengalaman dari aku balikin ke Kak Alfian, silakan. Widih, gokil. Kak Rahma walaupun introvert tapi tetap bisa menyesuaikan diri ya. Dan dari introvert tapi masuk GDS Civil Online tetap bisa aktif itu keren banget sih. Jadi ini buat teman-teman yang introvert jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Ayo join aja GDSC, nanti kita sama-sama buat ngembangin potensi diri kalian. Oke nih, selanjutnya ada mas-mas yang wah gitu dari fotonya. Boleh Mas Islam boleh ceritain pengalamannya naik gunung? Oh enggak, sorry. Pengalamannya jadi core team GDSC Civil Online. Oke, apakah suaraku terdengar? Aman ya? Terdengar, terdengar, aman-aman. Sangat terjelas. Sangat terjelas, sangat terdengar. Selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan nama aku Islam gitu. Ini beneran Islam namanya. Namanya beneran Islam. Aku masuk core team itu dari mulai gede SC Business Online gitu. Dari mulai namanya itu gede SC sekitar 1 tahun yang lalu. Dengan benefit yang aku dapatkan itu eh, lumayan banyak gitu. Di antaranya aku udah tahu info lomba tentang Google gitu. Dan juga bisa connect ke anak-anak yang lain dengan orang-orang hebat yang ada di core team gitu. Itu jadi sebuah benefit bagi aku gitu. Karena eh, networking kita jadi luas, relasi kita juga jadi luas gitu. Nah, kemudian di sisi lain kita eh, bisa jadi lebih tahu gitu event-event yang bakal diselenggarakan sama GDG yang ada di daerah masing-masing gitu. Contohnya di daerahku, karena sekarang aku di Surabaya gitu. Jadi aku tahu gitu bahwa di bulan kapan itu pasti bakal ada event tentang GDG IO atau aku jadi setiap kampus kayak gitu.
Nah, makanya teman-teman, ayo join bareng-bareng bersama kami I- di GDG OC on campus Binus University Online sebagai core team. Mungkin dari aku segitu aja. Aku kembalikan ke Tian. Makasih, Pian. Sama-sama Mas Islam. Wih, gimana teman-teman? Wah, bukan namanya doang yang agamis dan menangkan, tapi kata-katanya juga menenangkan ya kayak Masya dengerin Allah. Polri kita gitu. Tapi keren tuh. Walaupun Mas Islam tidak ada di Jakarta, walaupun Mas Islam ada di Surabaya, tapi Mas Islam tetap bisa berkontribusi dan juga berpartisipasi di acara-acara di DSC Business Online. Jadi buat teman-teman yang ada di Ujung Berung atau ada di Bukit Tinggi, nggak apa-apa. Kita sangat open buat teman-teman mau dari planet manapun. Yang penting ada semangat dan juga ada dorongan untuk mengembangkan diri bersama, kita sangat open. Langsung aja nanti daftar dan kita bisa sama-sama ngembangin diri bareng-bareng. Oke, makasih banyak nih Mas Islam dan juga Mbak Rahma udah sharing kayak pengalamannya dan potensi apa aja nih yang terbuka setelah jadi GDSC Binus Online. Wah, terima kasih banyak Mbak Rahma dan juga Mas Islam. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi di karir dan juga perkembangan dirinya ya Mas Rahma lagi kan Mbak Rahma dan Mas Islam. Thank you. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, setelah kita bahas banyak tentang GDSC Binus Online dan bagaimana pengalaman teman-teman tim GDSC Binus Online, kita akan move on. Kita akan move on dari GDSC Binus Online. Ya, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak nih? Dari GDSC Binus Online kita bertransformasi jadi apa? GDG. Woi, siapa tuh? GDG. Boleh sebutin dulu namanya mungkin atau raise hand dulu? Ya, saya Rizal Zakim. Hai Rizal, gimana? Dari GDSC kita bertransformasi jadi apa? Sorry. GDG, Google Development Groups. Google Developer Group. Gak apa-apa, it's okay. No. Oke, bisa aku bantu. Kita bertransformasi dari GDG on campus, dari GDSC menjadi GDG on campus Binus University Online. Begitu Mas Rizal. Alright. Thanks. Oke, gak apa-apa, it's okay. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang GDG on campus Binus Online, kita coba simak nih video apa nih? Kira-kira ada video apa nih? Oke, kita coba play ya. Untuk suaranya apakah terdengar? Terdengar. Mas. Terdengar aman? Aman. Oke, kita ulang biar asik. Boleh. Gimana sih? Bentar. Oke. Hmm. Belum ada suaranya, Mas. Suaranya nggak ada, Mas. Iya, masih belum masuk ya. Belum ada. Iya nih, belum masuk Itu suaranya. Mas, Mas, ya. suaranya dong dimasukin. Sorry, suaranya belum masuk? Belum Yap. masuk. Oh, belum. Tadi saya nanya katanya udah masuk. Tunggu, saya cek dulu. Oke, coba lagi. Oke, kita ulang. Aman suara? Nah, ini Aman, baru aman. masuk. Oke. Aman.
Oke, nah kira-kira gitu ya guys. Tadi adalah video recap perjalanan kita selama 1 tahun menjadi GDSC Business Online dan di tahun ini kita bertransisi atau bertransformasi menjadi GDG on Campus Binus University Online. Boleh minta tepuk tangannya buat GDSC yang sudah bertransformasi. Oke, Keren. keren, keren, keren. Oke, kita bisa next ke slide selanjutnya. Udah bisa next belum ya? Sorry. Oke, nah GDG on Campus Binus University Online. Aku mau nanya lagi nih ke teman-teman. Tadi kan GDSC Binus Online udah tahu tuh, udah aku jelasin apa itu GDSC Binus Online. Nah, kalau sekarang GDG on Campus Binus University Online, apa itu coba? Dari teman-teman ada yang tahu apa itu definisi dari GDG on Campus Binus University Online? Gimana? Dari teman-teman ada yang tahu apa itu GDG on Campus Binus University Online? Ada yang mau on mic mungkin? Satu orang, dua orang, ayo, nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu, jangan Iya, malu-malu. jangan Kita malu. sini santai. Yang on cam dapat prioritas lebih enggak? Boleh? Ada yang mau? Izin jawab. Siapa? Dari mana? Eh, Sebutin dulu, saya, boleh? saya Ahmad Rashid Ramadan dari Beyond Oh, boleh. eh, Boleh di spotlight Gamis. tim Kortibiden. Jadi pertanyaannya itu adalah JDG on Campus Business University. Bagi saya sendiri itu adalah wadah Google Developer untuk di level kampus Binus University, khususnya di online, dengan menggunakan teknologi yang berasal dari Google itu sendiri. Terima kasih. Oke, bisa seperti itu. Keren jawabannya. Dari teman-teman lain ada yang mencoba buat ngejawab lagi apa itu GDG on Campus Binus University Online? Boleh saya jawab? Siapa? Sorry, sebutin dulu namanya dari mana juga. Saya Rizal Hakim dari Jeddah. Dari Jeddah, mantap, Masya Allah. Assalamualaikum. Oke, boleh. Waalaikumsalam. Boleh, Mas Rizal. Oke. Oh ya, sebelumnya kan definisi awal GDSG Binus Online kan dia tuh semacam wadah komunitas mahasiswa yang ingin bergabung dalam sebuah komunitas agar bisa belajar tentang teknologi dan hal-hal lainnya. Nah, untuk yang transisi baru GDG atau bisa disebut dengan Google Developer Groups on Campus Binus University Online. Jadi itu tidak hanya mahasiswa tapi juga bisa berbagai dari semua orang yang ingin bergabung dalam satu komunitas GDG ini. Ya, dari saya terima kasih. Wih, mantep. Bener banget nih jawabannya Mas Rizal dan juga tadi ada siapa? Sebelumnya, Mas siapa, sorry? Ahmad Rashid. Mas Ahmad Rashid. Bener nih jawaban dari Mas Ahmad Rashid dan Mas Rizal. Jadi GDG on Campus Binus Online itu adalah GDSC yang bertransformasi menjadi GDG on Campus Binus Online, di mana di GDG on Campus Binus Online ini nggak cuma mahasiswa aja nih, tapi kalau kalian adalah kebetulan dari teman-teman Binus Online kan nggak cuma mahasiswa doang nih, tapi ada mahasiswa yang juga bekerja sebagai developer atau kerjaan lain. Nah, itu boleh banget masuk ke GDG on Campus Binus University Online asalkan memiliki semangat atau dorongan untuk berkembang bersama di GDG on Campus Binus Online. Gitu. Tunggu sebentar. Nah, aku mau sedikit ngejelasin definisi formalnya ya dari GDG on Campus Business Online, di mana GDG on Campus Business Online ini adalah sebuah komunitas Google Developer Group yang berbasis di kampus Binus University Online tentunya, kampus kita tercinta.
tujuan utama dari GDG On Campus Binus University Online adalah untuk menciptakan sebuah komunitas teknologi yang lebih inklusif. Seperti yang Mas Rizal tadi bilang, nggak cuma mahasiswa doang nih, tapi eh, profesi atau peran lain selain mahasiswa bisa join juga asalkan dia memiliki dorongan dan juga semangat untuk berkembang bersama nih. Dan GDG On Campus Binus University Online ini juga aktif di kalangan mahasiswa Binus. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa dari kampus lain juga ikut berpartisipasi nih dengan menjadi aktif member dalam event-event yang kami selenggarakan. Dengan begitu, komunitas ini berupaya untuk merangkul berbagai latar belakang, baik mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi ataupun yang masih baru dalam dunia teknologi. Karena seperti yang kita tahu, banyak mahasiswa Binus Online itu udah bekerja di bidang yang digeluti. Dan juga ada nih teman-teman mahasiswa Binus University Online yang masih baru meniti karir di bidang teknologi dan sembari juga kuliah. Wah, keren banget teman-teman mahasiswa Binus Online. Oke, kita bisa next ke selanjutnya. Nah, untuk di di GDG On Campus Binus University Online ini kita punya beberapa acara yang kita akan selenggarakan ke depannya nih. Yaitu ada workshop atau study group, lalu nanti juga akan ada speaker session atau tech talk dari teman-teman dari para profesional developer ataupun eh, eh, teman-teman yang sudah bekerja dan juga memiliki soft skill yang bisa di sharing ke kita nih dari pengalamannya, dan juga ada hybrid meeting antara core team dan active member seperti yang sebelumnya aku udah mention. Tapi sebenarnya kenapa sih kita harus join GDG On Campus Binus Online? Nah, seperti yang dari teman-teman lihat nih, dari halaman web page-nya Google Developer Group, kita tuh punya 3 pilar utama, yaitu Connect, Learn, dan Grow. Kenapa kita harus join GDG Binus Online adalah pertama, kita bisa terhubung dengan jaringan sesama mahasiswa dan para profesional teknologi di Google Developer Group untuk memperluas peluang karir yang kita punya. Dan kedua, kita bisa belajar nih dan meningkatkan keterampilan melalui workshop atau studi jam di bidang teknologi terbaru. Dan yang terakhir, kita bisa menerapkan pengetahuan dan koneksi yang kita punya dan kita dapatkan untuk berkembang bersama di lingkungan yang positif dan saling mendukung. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang GDG On Campus Business Online, active member, dan juga core team yang sebelumnya aku mention, kita bakal seru-seruan dulu nih, main game sama Kak Betul. moderator kita, Kak Julia, waktu dan di tempat dipersilakan, Iya, Kak Julia. oke. Terima kasih Kak Alfian. Nah, buat teman-teman semua, jadi kita akan main game tebak gambar. Nah, tapi platformnya kita pakai Kahoot. Boleh tolong coba di login dulu ya. Oke, masih belum ada yang join. Pokoknya di games ini nanti terdiri dari 2 atau 3 kata ya untuk clue-nya gitu. Dan nanti dimohon untuk pastinya juga harus pas ya dalam menebak. Karena kalau itu salah, maka akan salah jawabannya ya, teman-teman. Oke, ayo siapa yang login? Kak Jul boleh share screen mungkin? Oh, boleh. Oke. Nah, ini belum ada yang join nih, teman-teman. Ada kendala kah, teman-teman yang belum login? Belum join ke games-nya.
Oke, mantap. Baru 3 orang. Ayo ramein teman-teman. Yang di link beda pengen. Coba lagi pakai link yang dari aku tadi ya. Ayo join semuanya. Kita seru-seruan bareng pokoknya. Suara aku masih kedengeran ya, aman ya. Oke, dari 10 orang. Oke, terus. Ayo nambah terus, teman-teman. Join semuanya. Oke, nah sambil tunggu yang lain join, jadi aku remind lagi. Nanti ada 2 atau 3 kata ya untuk clue-nya. Nah, nanti tebaknya mohon pakai spasi yang benar juga ya. Oke. Ayo. Di sini ada berapa orang? Kita 30-an tadi ya. Boleh bertambah. Oke, 27 orang. Terus bertambah. Baru kita main ya. Ada lagi. Ada 45 orang nih, ini baru setengahnya. Oke. Kita tunggu deh sampai 20.35 kali ya. Mungkin karena harus bikin akun dulu atau sekarang. 27, nah ini malah berkurang nih jadinya. Ya udah deh. Kok makin berkurang lagi? Oke, kalau kayak gitu mungkin takutnya kemalaman, kita mulai aja ya. Kalau gitu ya. Oke, udah siap ya? Terdiri dari 2 atau 3 clue untuk gambarnya. Mohon ditebak ya, teman-teman. 1, 2, 3. Mulai. Yang pertama. Oke. Kira-kira apakah ini? Siapakah yang akan bisa menjawab? Ayo, garis lulus jawaban. Apakah yang benar? Oke. Septian, wah luar biasa nih ya, bisa menebak. Oke, kita lanjut dulu. Kira-kira apakah ini sangat mudah? Pasti kalian bisa menebak. Tebak nggak? Oke, udah ada 17 jawaban. Apakah bisa tambah? Coba. Oke. Apakah yang bisa menebak? Wah, tetap Septian nih, luar biasa sih Septian ya.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kira-kira apakah ini terdiri dua atau tiga kata, teman-teman? Oke, nah, jadi buat games ini kalian akan dapat reward juga untuk pemenangnya. Jadi harus dikasih lihat ya untuk skill menebak kalian. Nah, ini siapa nih? Oh, tetap Septian nih skor pertamanya. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira apakah ini ada terdiri dari suku dua atau tiga kata ya? Ini ada dua gambar di dalamnya. Kira-kira apakah ini? Clue-nya dong Kak, clue. Kenapa? Minta clue-nya, clue. Oke, clue-nya itu terdiri dari dua. Ada wajah manusia beserta kepala keluarga. Oke, kepala keluarga ya. Oke, nah aku lanjut dulu ya, teman-teman. Selanjutnya nih clue-nya apa ya? Oke, di sini ada S, ada orang buang sampah, terus ada NG-nya dicoret, dan kira-kira apa ya? Yang bisa nebak nggak nih kira-kira? Ingat, pastinya juga penting ya, teman-teman. Oke. Es buah ternyata. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, di sini ada 4 clue. Di sini kayak ada kuburan gitu, terus di sini ada rusa, ini punya coret dan sampai dengan A. Kira-kira apakah ini? Buat orang-orang yang terlatih patah hati mungkin tahu rasanya seperti apa. Mati rasa. Wih, bergeser sekarang jadi Aizen nih. Kita lihat apakah posisi akan tetap sama atau bergeser. Nah, di sini ada 5 lah ya, bisa dibilang ada gambar di sini, ada mie, tas dan uang. Kira-kira apakah ini? Siapakah yang bisa menebak? Oke, 19 jawaban masuk, 20 jawaban. Kita lihat apakah posisi sama. Oke, sekarang Aizen pemimpin tertinggi nih untuk skornya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang dicoret sama dengan C, balon, sama ada orang tua. Kira-kira apa ya? Siapakah yang bisa menebak? Oke, 24 jawaban. Coba kita cek. Calon mertua. Widih, Aizen tetap sisi pertamanya. Oke, ini tinggal 2 gambar lagi ya. 1 gambar lagi. Nah, ini cukup banyak ya gambar yang tertera-nya. Kira-kira apakah ini? Ada balon, ada tenda, ada ring. Apakah ini? Yang bisa menebak, perhatikan clue-nya dengan pertama ya. Ayo, kira-kira apa? Dan apakah fungsinya tetap sama? Calon pendamping. Wih, sekarang
Aizen, Septian, dan Abi untuk posisi 3 besarnya luar biasa. Nah ini yang terakhir babak penentu ya teman-teman. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya di games ini? Ada 3 gambar di sini. Oke. Kita lihat ya siapakah pemenangnya. Wih, yang ketiga Abi. Yang kedua Septian. Yang pertama adalah Aizen lah. Congrats buat pemenangnya Aizen nih teman-teman. Thank you banget pasti ya untuk partisipasi di gamesnya. Nah, mungkin buat Aizen mana orangnya? Boleh tolong open mic atau open kamera juga On biar cam teman. dong. Halo, halo. Kok Kak Abi? Aizen. Aizen, bukan. Halo, Mana halo. nih? Oke. Halo. Mana? Biar dipin mungkin untuk pemenang Oh, games kita yang bisa mendapatkan nanti reward oke. Evolut. Tadi Aizen ya kak ya? Oh, kenapa? Aizen ya? Ya, Aizen. Tadi Aizen siapa Oh nama iya, asli? saya kak. Mana nih bentar ya. Aizen, sorry, minta tolong sebutin namanya mungkin. Iya. Saya Riza kak. Oh, Riza Afandi. Ya, bener ya. Mantap. Keren banget nih. Kayaknya Riza sering ini ya, main tebak gambar atau memang clue-nya yang terlalu gampang dan familiar ya. Iya, agak familiar gitu sih kak. Oh, gak familiar. Oke. Nah, nanti boleh ini ya di apa? Diinfokan aja nanti WA-nya ke Core atau nanti ada di isi form ada ya kalau nggak salah ya nomor WA-nya ya. Nanti dihubungi sama kakak paling. Gitu. Oke kak. Ini kak. Kongres Riza. Iya, dan buat teman-teman semua jangan khawatir. Yang belum dapat kesempatan untuk rewardnya nanti kita di next event pasti ada lagi. Jadi stay tune terus dan buat teman-teman yang mau bergabung atau tanya-tanya nanti bisa banget juga ke kita. Oke, nah sesi game sudah selesai, maka kita lanjut nih ke Kak Alfian lagi tentang active member dan core team ya Kak Alfian ya. Dipersilakan Kak. Oke, terima kasih banyak nih Kak Jul udah memandu acara games yang seru banget nih tadi kayaknya nih. Banyak yang bisa nebak, tapi ada beberapa juga yang kayaknya kesulitan buat nebaknya. Tapi buat Aizen keren, kayaknya pure genius walaupun tetap sih top top universe itu kali. Nah, oke, thank you buat Kak Jul udah memandu acara tadi session gamesnya. Sekarang kita balik lagi nih. Kenalan, kalau tadi kita udah kenalan secara general tentang apa itu GDG on campus binus online. Sekarang kita lebih spesifik lagi nih. Kita pengen tahu apa sih sebenarnya core team dan active member. Oke, tunggu ya, aku coba share dulu. Oke, apakah sudah terlihat share screen aku, guys? Konfirmasinya aman, aman. Terlihat tapi masih layar fun games. Oke, sip. Thank you banget nih buat yang udah konfirmasi tadi. Oke, sekarang kita ke informasi mengenai active member dan core team. Nah, di active member dan core team ini, aku pengen ngejelasin
definisi dari active member dan core team ini apa sih sebenarnya? Gimana active member? Kita mulai dari yang awal dulu kali, active member dulu nih. Active member itu dari definisinya sendiri adalah member yang aktif, berpartisipasi, memberikan saran, dan juga kritik dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh GDG on Campus Business Online selama satu periode ke depan. Sedangkan untuk core team sendiri adalah member juga yang aktif mengelola, berkontribusi dan berkomitmen untuk menyukseskan setiap kegiatan GDG on Campus Business Online selama satu periode ke depan. Active member ini membantu memberikan umpan balik yang dibutuhkan untuk perbaikan kita ya sebagai core team dan juga GDG on Campus Business Online sendiri. Sedangkan dari core teamnya akan berfokus pada pengelolaan dan juga implementasi kegiatan komunitas serta memastikan bahwa setiap inisiatif dari kita nih berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapin di awal. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi mengenai active member dan core team ini, boleh untuk Mas Kosim dari core team event bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya active member dan core team dan apa juga requirement-nya, terus apa juga benefit-benefit yang didapat. Boleh, the stage is your Mas Kosim. Oke, thank you banget Mas Alfian dan Kak Juliana ya. Jadi di sini aku as core team ya, event mau ngejelasin nih ke teman-teman yang udah join, antusias banget. Jadi mau elaborasi lagi lebih jauh tentang active member dan core team. Boleh di next? Boleh di next screen-nya, Mas Alfian. Oke, jadi active member tadi udah sempat dijelasin ya sama Mas Alfian. Di sini kalian ya kalau misalkan join sebagai active member tuh nanti akan ikut nih aktif ya berpartisipasi di event-event yang dibuat sama GDGOC Binus Online gitu. Kayak misalkan hari ini yang ada info session, nah ini kalian join, kalian aktif nih. Kemudian nanti juga kita di Discord ya ada mentornya atau core team tech. Nah, kalian di Discord itu juga bisa aktif ya di sana elaborasi elaborasi apakah mau belajar apa dan lain sebagainya. Nah, aktif member ini juga bisa ngasih input nih ke teman-teman core team kayak Kak, kita mau belajar tentang Tableau dong, minta tolong dibuatin info sessionnya atau study jamnya dan lain sebagainya. Nah, sebagai aktif member kalian nanti bisa seperti itu. Boleh di next? Oke, kemudian kenapa kalian harus join sebagai active member? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa benefit. Nah, benefitnya boleh di next, akan aku jelasin. Jadi yang pertama itu seperti yang kalian harusnya udah aware ya, di GDGOC ini sebagai active member, kalian bisa dapat teman belajar nih. Apalagi nanti dari core team tech-nya akan ngedampingin gitu. Kalian sekiranya mau belajar mobile, mau belajar back end, mau belajar cloud dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian itu nggak cuma belajar aja gitu, tapi kalian bisa sekaligus berkontribusi ya untuk komunitasnya ini sendiri. Nah, kemudian yang tadi aku udah mention sebelumnya, kalian bisa ikut nih belajar atau ikutan workshop ya, kayak yang tadi udah aku sebut di aplikasi Android atau cloud computing atau lainnya lagi, misalkan kalian mau request juga itu bisa gitu. Nah, yang terakhir udah pasti dengan ikutan ya, kalian itu bisa memperluas nih jaringan pertemanan kalian yang misalkan kalian kenalan berbagai domisili, jurusan, angkatan dan lain sebagainya. Kayak tadi ada Mas yang dari Jeddah, ada yang dari Surabaya dan lain sebagainya. Itu kan uh, diversity banget ya. Kita nggak cuma di Jakarta aja, tapi kita bisa dari mana aja itu join dan gabung gitu untuk sama-sama berpartisipasi. Oke, itu benefit dari active member. Boleh di next. Nah, jadi persyaratannya sebenarnya cukup mudah ya untuk jadi active member. Kalian ini cukup sebagai mahasiswa atau mahasiswi aktif di seluruh universitas Indonesia ya. Jadi kalian nggak sebatas BINUS online aja nih yang boleh join sebagai active member.
kalian juga bisa ajak teman-temannya misalkan dari UI, dari UGM, dari ITB dan lain sebagainya untuk ayo nih kita belajar bareng-bareng nih di GDG OC Binus Online sebagai aktif member yang pastinya nanti kita akan buat nih event-event lebih seru lagi ke depannya. Nah, terus yang kedua udah pasti setidaknya kalian ini punya semangat gitu untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi ya secara aktif di komunitas teknologi dari Google itu sendiri. Nah, yang terakhir untuk mendorong kalian bisa join, yang pasti kalian harus tertarik ya dengan teknologi-teknologi Google dan teknologi lainnya yang di develop ya sama Google langsung begitu. Jadi cukup mudah, 3 aja requirement-nya untuk bisa jadi active member. Nah, kemudian kalian untuk bisa jadi active member, step-nya cukup mudah. Kalian tinggal isi application form-nya ya untuk open recruitment. Nanti mungkin boleh di-share sama teman-teman GDGOC yang lainnya. Kemudian kalian bisa nih join sebagai member di halaman resmi Google-nya ya, Google Community. Kemudian nanti kalian bisa join Discord-nya juga dari kita, dan di Discord kalian bisa mulai aktif nih, mulai interaksi satu sama lain ya, dan kedepannya kita harapkan sebagai active member kalian itu aktif juga nih ikutan event-event yang kita buat atau kita kolaborasi sama organisasi lain seperti itu. Nah, di nextnya aku mau review sedikit nih, kira-kira uh, tahapan yang aku sebutin tuh seperti apa sih. Boleh diganti screen-nya. Nah, jadi di oprek nih kalian tinggal pilih ya jadi active member, isi seluruhnya, kemudian kalian bisa masuk ke website resminya Google Community. Kalian carinya GDG on Campus Binus University Online ya, jangan sampai salah join ke yang lainnya. Kemudian setelah join kalian bisa join nih ke Discord-nya, terus di Discord kalian perkenalan nih namanya siapa, domisili dan lain sebagainya. Jadi itu ya cukup mudah untuk jadi active member. Oke, boleh di next. Nah, kemudian kalian mungkin penasaran ya, atau mungkin semangat banget nih untuk yang mau jadi core team. Jadi core team tadi udah sempat di-mention sama Mas Alfian. Sebagai core team ini kalian bakal highly involved ya untuk ngatur kegiatan-kegiatan nih di dalam GDGOC Binus Online ini. Jadi di luar kalian dapat networking, kalian juga berkesempatan untuk ikutan sharing nih ilmu-ilmunya atau kontribusinya ke dalam komunitas Google itu sendiri. Nah, boleh di next. Nah, kenapa harus join core team? Nah, ini aku jelasin di slide berikutnya. Nah, jadi selain active member, benefit dari core team ini lebih banyak lagi gitu ya. Jadi yang pertama udah pasti kalian bisa ikutan terlibat ya atau berkontribusi untuk ngeorganisir nih acara-acara yang ada di GOC Binus Online. Apalagi kita ke depannya berencana nih untuk buat acara yang lebih banyak lagi dan lebih keren lagi gitu dibanding yang tahun sebelumnya ya. Kemudian kalian akan kolaborasi nih ke teman-teman core team lainnya yang ibaratnya punya skill atau keahlian masing-masing gitu, sehingga ini ngebuka wawasan kalian kalau skill kalian itu bisa di utilize loh bareng-bareng, dan itu akan jadi teamwork yang sangat baik gitu. Kemudian yang ketiga itu kalian bisa dapat akses langsung ya ke developer komunitas dan penggemar teknologi yang ada di dalam Google, karena di GDGOC ini akses ke GDG pusatnya ya dan teknologi-teknologi Google itu sangat terbuka lebar gitu. Ibaratnya bisa tinggal pakai orang dalam lah untuk bisa kenal mereka-mereka ya. Terus yang terakhir pastinya ya, kalau misalkan dari Google-nya ada acara langsung, nah kita-kita ini yang ikut di dalam GDGOC, apalagi core team, itu bisa dapat prioritas gitu atau golden card ya untuk kita ikutan volunteer atau lain sebagainya ya. Jadi seperti itu untuk benefitnya. Nah, ini benar-benar menarik. Jadi untuk kalian yang mungkin mulai kepikiran ya kayak mau belajar sambil kontribusi untuk komunitas, bisa join aja jadi core team ya. Nanti akan kita slicing nih kalian-kalian yang
oke gitu ya untuk jadi core team. Nah, untuk kriterianya jadi core team kita cukup fleksibel sebenarnya. Jadi diusahakan mahasiswa aktif, semua jurusan BINUS online bisa kalau kalian mau ajak-ajak ya di angkatan B26 sampai B28 supaya ke depannya kita gampang nih regenerasinya seperti itu. Nah, kemudian udah pasti punya semangat ya untuk ngembangin diri, kolaborasi, kontribusi juga ke dalam komunitas teknologi Google ini gitu loh. Nah, terus yang ketiga udah pasti kalian nanti sebagai core team akan lebih banyak nih pakai teknologi-teknologi Google. Jadi eh, diusahakan tertarik gitu terhadap teknologi Google. Dan yang terakhir kalau mau jadi core team udah pasti kita minta komitmennya dan keluangan waktunya supaya kita sama-sama bisa kontribusi nih secara aktif dan maksimal eh, terhadap komunitas GDGOC Binus Online ini begitu. Jadi buat yang kalian mau udah kepikiran untuk join bisa join aja gitu. Nanti linknya di-share ya sama teman-teman yang lainnya. Nah, divisinya sendiri yang tersedia kita ada Core Team Tech ya. Di Core Team Tech ini kita ada mobile, bisa native, bisa hybrid. Hybrid kita pakai Flutter, terus webnya kita ada front end dan back end, terus ada AI sama machine learning-nya juga dan data science gitu. Buat kalian yang tertarik untuk jadi Core Team Tech-nya ya, untuk jadi speaker, ngisi event dan lain sebagainya, bisa langsung daftar aja gitu sebagai Core Team. Kemudian ada event dan selanjutnya media kreatif dan yang terakhir public relation and marketing. Jadi buat kalian yang tertarik nih dan kira-kira fit dengan divisi yang kita buka, kalian bisa langsung join aja dan daftar ya gitu. Oke, boleh di next. Nah, untuk skopnya, roles-nya dan responsibility-nya kurang lebih masing-masing itu boleh di next. Nah, buat teknologi ini sebenarnya lebih ke hal-hal teknis ya. Jadi kalian bisa jadi speaker di event yang kita buat atau bisa jadi teman belajar juga ya, mentor di dalam komunitas GDGOC-nya itu sendiri ya. Kita highly pakai Discord dan uh, nanti harapannya masing-masing itu bisa sharing gitu ilmunya ke member-member aktif tersebut gitu. Nah, terus udah pasti kalian bakal kolaborasi ya antar tim lain supaya kalau ada event atau kegiatan lain, kalian tuh bisa benar-benar kontribusi gitu sebagai tech dan yang non-technya seperti itu. Boleh di next? Nah, kemudian untuk yang event, jadi untuk core team event ini kalian bakal ngelola nih semua dari logistik, penyelenggaraan, bisa online dan hybrid dan ini termasuk dengan planning, koordinasi dan uh, mastiin kelancaran acara yang dibuat. Contohnya kayak info session malam ini. Nah, ini yang nge-planning dari awal sampai selesainya nanti itu adalah core team eventnya begitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada core team media kreatif. Nah, media kreatif ini kalian akan ngapain sih? Kalian ini akan bantu nih tim event dan tim yang lainnya untuk mengelola konten visual nih atau video ya untuk acara promosi dan branding komunitas lainnya. Nah, ini termasuk ya kayak aset desain, konten media sosial, materi promosi dan lain sebagainya. Jadi kalian akan kontribusi banget nih ke dalam GDGOC-nya kayak untuk desain-desain yang keren gitu yang akan di-share ke aktif membernya atau audiens luar. Oke, boleh di next ke yang terakhir ada public relation and marketing. Jadi untuk core team yang ini tuh kalian akan fokus nih ke bagian promosinya atau komunikasinya nih ke pihak eksternal kayak di dalam GDGOC-nya kalian akan ngebantu ngesebarluasin event-event atau acara atau kegiatan apapun itu yang kita buat supaya uh, ngebangun hubungan nih dengan pihak luar ataupun sponsor dan memperluas jangkauan GDGOC ini supaya nggak dikenal di BINUS Online doang gitu, supaya mungkin bisa se-Indonesia gitu ya. Nah, jadi itu ya untuk masing-masing
core timnya dan scope responsibility-nya. Kalau kalian tertarik dan mau join bisa langsung aja ke link yang akan kita share. Boleh di next Mas Alfian. Oke, gimana jadi core team? Kurang lebih sama kayak active member. Eh, Bedanya nanti di akhir untuk kalian yang emang join dan kita terima ya, itu akan dapat link WA group ya supaya kita bakal lebih mudah nih interaksi dan kolaborasinya. Boleh di next untuk gambarannya Mas Alfian. Ya, jadi untuk jadi core team, kalian di Google Form-nya bisa pilih ya sebagai core team, terus bisa join juga ke eh, website Google Community-nya ya. Pastinya kalian pasang ya foto yang terbaiknya, jadi supaya kalau misalkan kalian beneran jadi core team nih, foto kalian tuh bakal terpampang dengan jelas gitu dan keren gitu ya di GDGOC Binus Online kita. Terus bisa join juga ke Discord-nya begitu. Nah, untuk calon core team ya yang kalau misalkan kalian daftar, kita ini akan umumin di 3 November. Jadi kalian yang kepikiran dan kira-kira mau belajar sekaligus kontribusi, jangan sampai lupa nih untuk daftar karena waktunya udah mepet nih. Kira-kira berapa hari lagi ya? Sekitar seminggu ya, seminggu lagi untuk uh, close pendaftaran dan kita umumin nih. Kira-kira siapa aja core team yang baru dari hasil open recruitment kita gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi buat yang kalian mau daftar bisa langsung daftar ya. Bisa dengan cara scan QR code berikut atau bisa langsung dari linknya nih. https://gdgocbion underscore oprek underscore 2425 ya kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin sebagai core team event. Semoga di antara kalian nih, kalau misalkan emang Kak atau Mas, kayaknya saya untuk waktunya masih agak susah nih. Jadi saya mau belajar aja dulu gitu sebagai active member. Monggo kalian bisa join aja. Yang penting kalian ikut meramaikan atau kalian yang kira-kira mau belajar sambil kontribusi dan kira-kira punya komitmen lebih ya, itu kalian bisa langsung coba aja untuk jadi core team gitu. Kalian akan jadi bagian dari kita supaya komunitas GDGOC Binus Online ini lebih besar lagi dan bermanfaat lagi gitu untuk komunitas developer di Indonesia begitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Stage-nya akan aku lempar lagi ke Kak Julia sebagai moderator. Terima kasih semuanya. Oke, siap. Terima kasih Mas Kosim untuk pemaparannya nih. Nah, buat teman-teman yang mau join jadi core team GDGOC Beyond itu bisa banget di-scan. Atau juga nih kita masuk ke sesi Q&A tadi belum ya. Nah, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Coba. Nah, ini pertanyaannya nih aku bacain ya. Kak, aku binus online tapi jenjang S2 aku antusias banget buat ikutan, buat meningkatkan skill boleh ikut gabung core teamnya nggak? Nah, ini boleh banget sih. Mungkin Kak Alfian dibantu jawab, Kak. Halo, halo, gimana, gimana? Sorry. Iya, iya Kak nih, kita dapat pertanyaan. Kalau kakaknya binus online tapi jenjang S2, nah antusias banget nih buat ikut meningkatkan skill, boleh ikut gabung core teamnya nggak? Oh, baik. Untuk Mas Anonimus, siapapun ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk core team sendiri, kita untuk saat ini masih terbatas untuk yang S1 ya. Cuman eh, nggak menutup kemungkinan juga nih buat Mas Anonymous ini yang pengen meningkatkan skillnya itu bisa join ke active member mungkin karena di active member itu yang bakal apa ya lebih cocok gitu untuk jenjang S2 karena dari waktunya sendiri untuk
dari core team itu kita bakal banyak banget butuh waktu, bukan banyak banget butuh waktu ya. Jadi kurang lebih semacam komitmennya dan juga nanti ada legalitasnya untuk S1. Maka dari itu kita membukanya mahasiswa BINUS online yang S1. Belum belum dibuka untuk jenjang S2, tapi bisa banget nih join dulu ke Active Member. Nanti di sana kita bakal belajar bareng dan ningkatin skill Mas Anonymous ini gitu sih kurang lebih Kajul. Jadi kita untuk saat ini masih untuk core timnya kita khususkan untuk mahasiswa S1 BINUS University Online dari B26 sampai B28. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap Kak Alfiana. Jadi buat ini siapa yang bertanya mungkin nanti bisa banget ya untuk keep aku tanyain lagi aja. Kalau misalnya ada yang bertanyain kayak prosedur seperti apa dan hal-hal lainnya. Oke, nah ini lanjut lagi nih. Eh bentar ya, Mana Kak, Kajul kalau mau yang mana? oh ya, coba yang ini ya, Kak. Kalau aku nggak ada basic IT dan bukan dari jurusan IT, tetap boleh daftar GDGO, cek Kak. Gimana nih Kak Alfian? Oke, lagi-lagi Mas Anonymous ya. Mas Anonymous ini kayaknya sangat aktif bertanya nih. Buat Mas Anonymous, Kak, aku nggak ada basic IT. Oh, bukan jurusan IT juga. Nah, jadi kayak yang tadi di slide udah kalian lihat ya, kita tuh tidak membatasi mau dari jurusan IT, mau dari jurusan IM atau apalah itu boleh banget join karena kita sangat terbuka untuk berkembang bareng. Jadi kita nggak menutup kemungkinan buat jurusan apapun. Yang penting kita mau untuk mengembangkan diri, join dulu. Nanti bisa kita belajar bareng di sana. Jadi nggak apa-apa nih, nggak ada basic IT, bukan dari jurusan IT, it's not problem. Sangat open kita untuk belajar bareng, asalkan ada niat dan komitmennya gitu sih. Boleh nanti join core team atau active member bisa dipilih di application form-nya. Iya, oke, sip Kak Alfian. Jadi tidak dibatasi ya Kak ya, nggak harus punya background tertentu gitu ya. Selama mau belajar pasti boleh banget teman-teman. Oke, nah selanjutnya nih, hmm, jika belum dipilih menjadi core team, apakah ada kemungkinan bisa jadi core team di periode yang lain atau setelah itu jadi aktif member terlebih dahulu nih Kak? Ini pertanyaannya ya, Kak Gisli. Oke, lagi-lagi ini Mas Anonymous, wah, kayaknya senang banget. Nah, Nah, kalau belum kepilih jadi core team, apakah ada kemungkinan jadi core team di periode selanjutnya? Apakah setelah itu harus jadi core team apa jadi active member terlebih dahulu? Nah, jawabannya adalah yang pertama buat jadi core team jika tidak terpilih itu bakal diberikan lagi ke teman-teman mau jadi active member atau tidak. Namun untuk jadi core team di periode lain kita tidak bisa menjanjikan ya karena di periode lain bisa jadi bukan aku dan teman-teman core team yang menjalankan komitmennya ini gitu. Jadi mungkin jika nggak kepilih nih dari teman-teman yang daftar core team nggak kepilih nih. Nah, itu boleh banget join jadi active member dulu, tapi nggak diharuskan ya. Jadi misalkan dari teman-teman jadi core team nih, tapi kayaknya ya mungkin di next periode aja. Nah, itu boleh banget. Cuman kita sarankan join active member dulu, karena di active member bakal banyak banget nih di spill-spill kayak siapa tahu gimana sih caranya jadi core team di next period. Jadi kita menyarankan untuk join active member, tapi kita tidak membatasi kayak, oh setelah kalau nggak jadi core team auto jadi active member, nggak juga. Kita open, fleksibel gitu. Tapi kita sangat menyarankan kalau memang pengen jadi core team di next period, boleh nih join dulu active member di periode sekarang gitu sih. Oke, betul, betul. Siap-siap Kak Alvin. Oke, kita next question ya Kak ya. Hmm, oke nih, kita buka tiga pertanyaan lagi kali ya. Apakah setelah jadi core team kita bisa belajar juga di bidang lain, misalnya daftar core team, event, tapi pengen belajar ngoding dari kakak core team teknik? Banget pertanyaannya nih. Nah, aku pengen nekenin juga buat teman-teman yang daftar jadi core team.
Untuk jadi core team memang kita butuh komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi balik lagi karena kita pengen membuat komunitas ini tuh mengembangkan potensi atau membuka potensi kita yang seluas-luasnya. Kita tidak membatasi. Misalkan nih dari Kajul, eh, misalkan ada event, nah itu nanti pasti kan untuk mengurus eventnya butuh kolaborasi dengan tim lain kan. Nah itu bisa juga tuh sembari menyelam minum air. Jadi kayak ngurus eventnya juga, tapi belajar juga sebenarnya codingnya kayak gimana sih. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi bisa banget nih kalau misalkan daftar jadi tim event, tapi pengen belajar ngoding juga, itu sangat-sangat bisa. Gitu. Iya, sangat possible banget ya. Kayak malah kita seneng Betul. banget kalau ada yang mau belajar. Oke, ini dua pertanyaan lagi ya mungkin ya. Boleh, dua pertanyaan Ada yang lagi. mau nyari insight lebih dalam tentang GDGOC nih, Kak? Oke, boleh sih. Kalau ini eh, kayaknya slide tadi udah cukup banyak ya insight yang kita dapat. Dan mungkin kalau mau dapat insight lagi, join Discord. Nanti kita kita ngobrol-ngobrol di sana tuh lebih dalam. Dari Mas Anonymous ini apa nih ketertarikannya di mana nih? Mau jadi core team kah atau mau jadi member? Kalau misalkan jadi core team, lebih interestnya kemana? Jadi event atau team tech itu boleh banget nanti kita ngobrol banyak nih di Discord. Tuh sih aman. Oke. Satu lagi, Nah, ini sebenarnya masih banyak ini pertanyaan. pertanyaan yang terbaik aja. Kenapa, Kak? Kira-kira yang mana nih? Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ini kita mungkin bisa cari pertanyaan yang paling oke nih. Ini kayaknya enggak sih. Oke. Oke. Gimana, Ini. gimana? Oh, ini nih benar ini. Saya ingin join untuk menambah relasi, pengalaman. Tapi yang paling penting pengetahuan apakah worth it untuk waktu disumbangkan. Nah, gimana nih, Kak? Ini Kita bahas naikin soal dulu. waktu nih. Hmm, saya ingin join buat nambah relasi dan pengalaman, tapi yang lebih penting menambah pengetahuan apakah worth it waktu yang disumbangkan. Nah, untuk worth it atau tidaknya ini balik lagi ke kontribusi kalian ya. Kalau misalkan kalian join nih, niatnya emang pengen join buat nambah relasi, pengalaman dan nambah pengetahuan, tapi kalian setelah join nggak ada kontribusi apa-apa gini, kayak pasif. Ini gimana mau worth it gitu kan? Jadi join, tapi kalian juga aktif untuk berkontribusi dan berpartisipasi sehingga waktu yang disumbangkan itu bisa menjadi worth it gitu. Jadi kalau misalkan kalian cuma niatnya aja nih kayak oh pengen join buat nambah relasi, pengalaman, nambah pengetahuan, tapi pas udah join hilang kemana atau pas udah join nggak ada respon ya sama aja kok jadi nggak worth it kan waktunya. Jadi balik lagi ke kaliannya gitu mau membuat waktu yang disumbangkan itu worth it atau tidak gitu. Jadi kalau dari kita sih pasti worth it kalau kalian aktif berpartisipasi dan berkontribusi. Oke, siap mantap Kak Alfian. Nah, buat teman-teman yang bertanya, yang belum sempat dijawab, nanti kan tadi kan sempat mention nih sama Kak Alfian, bisa juga join ke Discord kita, nanti buat tanya-tanya lebih lanjut, karena udah jam 9, besok juga hari Senin, ya teman-teman ada pekerjaan atau ada kuliah juga pagi-paginya gitu ya. Oke, thank you banget teman-teman. Nah, sekarang kita foto dulu kali ya, untuk mengakhiri sesi ini, sebelum kita tutup. Oke. Boleh on kamera semuanya biar kita foto bareng. Karena nanti ini kita storyin juga nih wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pastinya. Oke, sip. Jadi pertama mungkin kita post segini ya, teman-teman ya. Udah ready, masih belum ngantuk kan ya? Masih bisa untuk foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oke, lagi. Slide kedua, sebentar ya. 1, 2, 3.
Oke, sip. Nah, sekarang gaya bebas kali ya. Oke, gaya bebas. Senyum terbaiknya dikeluarkan. Oke, satu, dua, tiga. Oke, cheers sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Sip, oke teman-teman. Thank you banget untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga nanti next eventnya kita bisa bergabung bersama lagi. Tentunya nanti di sesi yang lebih banyak lagi nih, yang lebih mendalam ya untuk uh, case tertentu. Gitu ya. Oke. Nah tadi untuk link Discord-nya udah di-share ya kakak ya? Kakak Thor? Aman. Teman ya, udah ya. Oke, sip kalau gitu udah bisa untuk list teman-teman ya. Thank you banget sekali lagi. Bye-bye. Thank you, Kak. Oke, thank you, thank you. Thank you guys. Bye-bye. Iya, Terima Dadah. kasih. thank you, thank you.